Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya, Ayu Rina Agustin, nomor induk mahasiswa 2023 02006. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma dan flowchart, serta algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, apa itu algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Serta, dalam kegiatan pemrograman, algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Dalam definisi lain, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Algoritma pemrograman adalah suatu pemecah masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Algoritma pemrograman adalah suatu hal yang paling dasar. Oleh karenanya, kita harus bisa memahami dan mengetahui tahap awal dari pembuatan sebuah program. Untuk menyelesaikan algoritma di pemrograman dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu tulisan dan gambar. Namun, dari dua metode itu kembali lagi kepada seorang programmer ingin menggunakan metode yang mana. Selanjutnya adalah perbedaan algoritma dan flowchart. Mungkin beberapa dari kita masih bingung. Lantas, apa yang membedakan algoritma dengan flowchart? Sebab sekilas keduanya terdengar mirip. Nah, algoritma pemrograman adalah sebuah proses secara sistematis dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu metode penyampaiannya, yaitu melalui flowchart. Sedangkan flowchart adalah sebuah gambar atau diagram yang memiliki satu aliran atau lebih. Namun, hal itu hanya dapat berlaku secara sekuensial atau saling berkesinambungan. Flowchart juga memiliki simbol-simbol tertentu yang bisa menjadi sebuah gambaran dari setiap alur yang saling terhubung dengan anak panah. Jadi, sekarang sudah jelas bukan bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Meski begitu, algoritma dan flowchart tidak bisa dipisahkan, sebab flowchart menggambarkan desain program yang akan dibuat dengan berpedoman pada algoritma atau pola pikir. Berikut adalah fungsi algoritma pemrograman. Fungsi utama algoritma pemrograman adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Berikut fungsi algoritma pada pemrograman lainnya. Yang pertama, dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Yang kedua, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat digunakan secara berulang sehingga meminimalkan penulisan program yang berulang. Yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah adanya alur proses yang jelas, sehingga kamu dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi error. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol flowchart beserta fungsinya. Yang pertama adalah simbol terminator, yaitu berfungsi untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Yang kedua, simbol arrow atau tanda panah, yang berfungsi untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Yang ketiga, preparation, berfungsi untuk menginisialisasi atau memberikan nilai awal dalam sebuah variabel. Yang keempat yaitu simbol yang berbentuk jajar genjang yang disebut sebagai simbol data. Simbol data ini berfungsi untuk membaca input dan menampilkan output. Yang terakhir adalah simbol yang berbentuk segi empat, yang namanya adalah simbol proses. Simbol proses ini
berfungsi untuk pemrosesan pengerjaan. Di sini ada catatan, yaitu dalam perancangan flowchart sebenarnya tidak ada patokan mutlak atau pasti. Jadi, flowchart yang kita buat sesuai dengan studi kasus yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya yaitu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah algoritma dalam memasak mie goreng. Yang pertama, siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan termasuk mie instan, panci, air, dan lain sebagainya. Yang kedua, buka kemasan mie instan. Yang ketiga, pisahkan bumbu dan mie. Yang keempat, masukkan air ke dalam panci. Yang kelima, rebus air di atas kompor hingga mendidih. Yang keenam, masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang ketujuh, aduk mie hingga matang. Yang kedelapan, setelah matang, angkat dan tiriskan mie. Yang kesembilan, tuangkan bumbu mie goreng ke dalam piring. Kesepuluh, campurkan mie ke dalam piring yang ada bumbunya. 11. Aduk hingga mie tercampur rata dengan bumbu. Dan selesai, mie siap disajikan. Oke, di sini saya telah membuat flowchart-nya, yaitu ada input di sini, prosesnya dan outputnya. Kalian bisa lihat di sini prosesnya yaitu masukkan mie ke dalam air mendidih dan lain sebagainya. Berikutnya adalah variabel datanya. Di sini saya memberikan contoh variabel data dalam pemrograman Python. Di sini ada langkah-langkah memasak mie. Kalian bisa lihat, yang pertama siapkan mie-nya, selanjutnya ini didihkan air dan lain-lain, dan hasilnya true atau mie sudah dimasak dan siap disajikan. Selanjutnya adalah menentukan tipe data memasak mie goreng. Yang pertama, tipe data string untuk menyimpan nama bahan atau instruksi dalam bentuk teks. Contohnya dalam Python string bahan mie yaitu mie instan. Yang kedua, tipe data integer untuk menyimpan jumlah bahan atau waktu dalam bentuk bilangan bulat. Contohnya integer jumlah mie yaitu 1, integer waktu rebus yaitu 3 menit. Tipe data floating untuk menyimpan jumlah air yang dibutuhkan dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya jumlah airnya yaitu 400 ml. Yang terakhir, tipe data boolean untuk menyimpan status seperti apakah mie sudah dimasak atau belum. Jika mie sudah dimasak, maka hasilnya true atau sudah selesai. Selanjutnya yaitu algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, mulai. Selanjutnya, inisialisasi variabel panjang, lebar, dan luas. Yang ketiga, masukkan panjang. Selanjutnya, masukkan lebar. Selanjutnya, hitung luas dengan rumus yaitu panjang kali lebar. Selanjutnya, tampilkan luas dan selesai. Berikut ini adalah contoh flowchart algoritma dalam menghitung luas persegi panjang, yaitu ada mulai, terus input, proses, dan outputnya, setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu algoritma dalam membuat pesan WhatsApp. Yang pertama, buka aplikasi WhatsApp dengan klik icon WhatsApp pada HP kalian. Yang kedua, masuk pada tab chat. Yang ketiga, klik icon WhatsApp yang berwarna hijau yang berada di bagian kanan bawah. Yang keempat, pilih kontak atau orang yang akan dikirim pesan. Yang kelima, tulis pesan. Yang keenam, kirim pesan dengan klik icon kirim, icon bergambar pesawat kertas, dan selesai. Yang terakhir adalah flowchart dalam mengirim pesan WhatsApp. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ada input, proses, dan outputnya. Kalian bisa lihat pada
layar. Oke, baik. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan contoh algoritma flowchart dalam kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa algoritma mencakup perhitungan, penalaran, dan pemrosesan data. Dan algoritma mempunyai peran penting untuk merancang langkah-langkah sistematis yang membantu dalam memecahkan berbagai masalah kompleks. Misalnya, dalam ilmu komputer, algoritma digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat menyelesaikan tugas tertentu.